Jin Ifrit merupakan makhluk gaib yang sering muncul dalam kebudayaan dan mitologi Timur Tengah, bahkan memiliki peran penting dalam cerita-cerita rakyat dan agama-agama yang berasal dari wilayah tersebut. Asal-usul kata jin sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni jana, yang berarti tersembunyi atau terlindung. Dalam Islam, jin dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah liat. Jin dianggap memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk mereka dan bergerak dengan cepat. Namun, sejarah dari Jin Ifrit sendiri tidaklah jelas karena muncul dalam legenda, mitos yang sudah ada sejak zaman kuno dan dapat ditemui dalam kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman dan bahkan sebelumnya. Jin Ifrit dalam mitologi Islam. Dalam Islam, Jin Ifrit dikenal sebagai makhluk gaib yang diciptakan dari api. Seperti itu juga jenis jin lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan malaikat dan manusia. Dipercaya sebagai makhluk yang memiliki kekuatan gaib dan kecerdasan tinggi, sehingga mereka sering dimintai bantuan atau dikagumi oleh manusia. Namun, Jin Ifrit juga dianggap sebagai makhluk yang sering memperdaya dan menyesatkan manusia, sehingga manusia diharuskan untuk selalu waspada dan menghindari bujuk rayunya. Dalam Al-Quran, Jin Ifrit disebutkan dalam beberapa ayat yang menunjukkan kekuatan dan kehebatan mereka. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Jin, ayat ke-15, yang menggambarkan bagaimana jin bisa melakukan perjalanan yang jauh dan mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50, Ifrit digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat dan sulit untuk ditundukkan. Jin Ifrit dalam mitologi Arab. Selain dalam kebudayaan Islam, Jin Ifrit juga memiliki peran penting dalam mitologi Arab. Dalam mitologi Arab sendiri, jin dikenal sebagai makhluk yang dapat memberikan bantuan dan berbagai keajaiban, namun mereka juga dianggap sebagai makhluk yang licik dan sering memperdaya manusia. Khususnya Jin Ifrit dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Dalam cerita-cerita rakyat Arab, jin sering muncul sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan kecerdasan tinggi, sehingga mereka bisa membantu manusia dalam memecahkan berbagai masalah. Namun, jin juga sering digambarkan sebagai sosok yang suka menipu dan berbuat jahat terhadap manusia. Sedangkan Ifrit digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan memiliki kekuatan gaib yang mengerikan. Mereka sering muncul dalam cerita-cerita rakyat Arab sebagai musuh yang harus dikalahkan oleh pahlawan dalam kisahnya. Jin dan Ifrit adalah makhluk-makhluk gaib yang memiliki peran penting dalam kebudayaan dan mitologi Timur Tengah, serta berbagai budaya negara lain, salah satunya Indonesia sendiri, meskipun mengenalnya dengan nama selain jin. Jin dan Ifrit sering dikaitkan dengan kekuatan gaib dan mistik. Mereka dipercayai memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dan ukuran, bisa bersembunyi di dalam benda-benda tertentu seperti batu atau pohon, dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia dengan cara yang tidak terduga. Namun, kepercayaan terhadap jin dan Ifrit dianggap kontroversial di beberapa wilayah Timur Tengah, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan tentang kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kepercayaan terhadap jin dan Ifrit masih bisa ditemui di masyarakat Timur Tengah ataupun di negara-negara lain, dan bahkan mempengaruhi kebudayaan dan kehidupan sehari-hari. Beberapa masyarakat Timur Tengah bahkan memiliki tradisi yang berkaitan dengan jin. Salah satunya adalah Jin Ifrit, seperti tradisi untuk meminta perlindungan atau membawa barang-barang tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap jin atau Ifrit. Dalam banyak hal, kepercayaan terhadap jin dan Ifrit dapat dilihat sebagai cerminan dari kepercayaan manusia terhadap kekuatan gaib dan mistik yang sulit dipahami. Meskipun tidak semua orang percaya pada keberadaan jin dan Ifrit, namun kepercayaan tersebut masih sangat mudah kita temui di tengah-tengah masyarakat manapun, dengan bahasa dan penyebutan yang berbeda-beda. Sekian dulu informasi yang disampaikan, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaksepahaman. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe serta komentarnya.
supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan informasi-informasi menarik lainnya bagi kalian. Rahayu.